Sidang Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 130-Perdata G-2023 Pengadilan Negeri Bogor antara pihak Andi sebagai penggugat melawan pihak Budi sebagai tergugat pada hari ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada Panitera, apakah para pihak sudah hadir? Sudah, Majelis. Saudara yang duduk di sebelah kanan, apakah saudara adalah penggugat atau kuasanya? Benar, Yang Mulia. Kami, Devira Aruming SH, selaku kuasa hukum dari Andi sebagai penggugat berdasarkan surat kuasa khusus. Baik, saudara yang duduk di sebelah kiri, apakah saudara tergugat atau kuasanya? Benar, Yang Mulia. Kami, Devira Aruming SH, selaku kuasa hukum dari Andi sebagai penggugat berdasarkan surat kuasa khusus. Baiklah, silakan saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk maju ke depan untuk memperlihatkan surat kuasa khusus yang asli beserta kartu tanda pengenal advokat dan berita acara sumpah. Baik, surat kuasa dan identitas dinyatakan lengkap dan sah. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baiklah, berdasarkan laporan dari Hakim Mediator, ternyata upaya perdamaian melalui proses mediasi yang telah ditempuh selama 30 hari tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, sidang akan kita lanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, yaitu pembacaan surat gugatan. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah siap dengan gugatan saudara? Dan apakah ada perubahan atau perbaikan terhadap surat gugatan tersebut? Siap Majelis Hakim, kami tetap pada gugatan kami semula dan tidak ada perubahan. Mohon izin untuk membacakannya. Silakan dibacakan. Kepada kuasa hukum tergugat, harap disimak dengan baik. Terima kasih, Majelis Hakim yang mulia. Izinkan kami membacakan surat gugatan Wan Prestasi. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bogor, di Bogor, dalam hal gugatan Wan Prestasi. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Devira Aruming SH, advokat pada kantor hukum Devira Aruming SH and Partner, bertindak untuk dan atas nama Andi, selaku penggugat. Dengan ini, penggugat mengajukan gugatan Wan Prestasi terhadap Budi, beralamat di Jalan Randu nomor 4D, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun yang menjadi dasar alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut, bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah menyepakati perjanjian jual beli tanah seluas 1.000 meter persegi dengan harga 1 miliar rupiah. Perjanjian tersebut telah dituangkan dalam Akta Notaris Arum Putri SH nomor 05, bahwa pembayaran disepakati dalam 2 tahap. Tahap pertama sebesar 300 juta rupiah sudah dibayar lunas, sedangkan tahap kedua sebesar 700 juta rupiah wajib dibayar paling lambat pada tanggal 15 April 2023. Namun, Majelis Hakim yang terhormat, hingga lewat waktu 6 bulan sejak tanggal perjanjian, yaitu sampai 1 Agustus 2023, tergugat nyata-nyata belum melunasi kewajibannya. Padahal, penggugat telah mengirimkan somasi sebanyak 2 kali, namun tidak diindahkan. Alasan tergugat yang belum mendapatkan pinjaman bank, menurut hukum bukanlah alasan pembenar atau force majeure. Maka jelas, tindakan tergugat yang tidak melunasi pembayaran hingga saat ini adalah murni perbuatan Wan Prestasi yang sangat merugikan klien kami. Berdasarkan hal-hal tersebut, penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan sah perjanjian jual beli tanah nomor 5 tanggal 15 Januari 2023. Yang ketiga, menyatakan perbuatan tergugat adalah perbuatan Wan Prestasi. Keempat, menghukum tergugat untuk membayar kerugian material dan imaterial kepada penggugat sebesar 775 juta rupiah secara tunai. Kelima, menghukum tergugat membayar uang paksa sebesar 1 juta rupiah untuk setiap hari keterlambatan. Keenam, menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik tergugat di Jalan Maijen Edi Sukma nomor 36 Ciawi. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum penggugat, Devira Aruming Nur Chandraniko. Sidang Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 130 Perdata G
Pengadilan Negeri Bogor antara Andi sebagai penggugat melawan Budi sebagai tergugat pada hari ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, agenda sidang hari ini adalah pembacaan jawaban dari pihak tergugat. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah siap dengan jawaban saudara? Siap Majelis Hakim, kami sudah siapkan salinannya. Silakan dibacakan. Terima kasih Majelis Hakim. Jawaban tergugat dalam perkara perdata nomor 130-Perdata G-2023 Pengadilan Negeri Bogor antara Andi sebagai penggugat melawan Budi sebagai tergugat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bogor. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Devira Aruming SH, advokat pada kantor hukum Devira Aruming & Partner, bertindak untuk dan atas nama tergugat, dengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut. Dalam eksepsi, yang pertama, bahwa gugatan penggugat kabur atau obscure libel. Penggugat tidak menguraikan secara rinci bentuk, wan prestasi, dan tanggal pasti kelalaian. Selain itu, bukti somasi yang diklaim ternyata tidak dilampirkan secara sah. Yang kedua, bahwa gugatan penggugat prematur. Sesuai pasal 1238 KUH Perdata, somasi adalah syarat mutlak. Tanpa somasi yang sah, gugatan ini belum layak diperiksa secara material. Oleh karena itu, gugatan penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menanggapi dalil-dalil penggugat. Pertama, bahwa benar terjadi perjanjian jual beli tanah seharga 1 miliar rupiah dan tergugat sudah membayar tahap pertama sebesar 300 juta rupiah. Yang kedua, bahwa tidak benar tergugat sengaja menunda pelunasan sisa 700 juta rupiah. Keterlambatan tersebut terjadi akibat kendala pencairan dana dari bank, yang merupakan keadaan memaksa atau force majeure sebagaimana diatur dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Ketiga, bahwa tergugat sudah beritikat baik memohon perpanjangan waktu, namun tidak ditanggapi dengan patut. Keempat, bahwa tuntutan ganti rugi sebesar 775 juta rupiah tidak berdasar hukum, karena objek tanah masih dikuasai sepenuhnya oleh penggugat. Tidak ada kerugian aktual di sini. Berdasarkan uraian di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan. Dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, pertama, menolak seluruh gugatan penggugat. Kedua, menyatakan tergugat tidak terbukti wan prestasi karena adanya force majeure. Ketiga, menyatakan permohonan sita jaminan tidak beralasan hukum. Keempat, menghukum penggugat membayar biaya perkara. Mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum tergugat, Devira Aruming SH. Sesuai agenda sidang lalu, hari ini adalah giliran penggugat untuk menyampaikan replik atau tanggapan atas jawaban tergugat. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah replik saudara sudah siap? Siap Majelis Hakim, kami sudah siapkan salinannya. Silakan dibacakan pokok-pokoknya. Terima kasih Majelis Hakim. Replik penggugat dalam perkara nomor 130-Perdata G-2023 Pengadilan Negeri Bogor kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Dengan hormat, untuk dan atas nama penggugat, kami menanggapi jawaban tergugat sebagai berikut. Dalam eksepsi, yang pertama, kami menolak tegas dalil tergugat yang menyatakan gugatan ini error in persona atau salah pihak. Faktanya, klien kami adalah ahli waris sah yang telah memegang kuasa penuh dari keluarga. Jadi, kapasitas hukum penggugat adalah sah dan jelas. Yang kedua, kami juga menolak tuduhan bahwa gugatan ini obscure libel atau kabur. Kronologi wan prestasi sudah kami uraikan dengan sangat terang benderang. Dalam pokok perkara, yang pertama, mengenai alasan tergugat yang tidak melunasi pembayaran karena gagal cair pinjaman bank dan mengklaimnya sebagai force majeure, tanggapan kami adalah alasan tersebut harus ditolak. Majelis Hakim yang terhormat, kegagalan finansial atau masalah internal dengan bank adalah resiko pribadi tergugat. Itu bukan merupakan force majeure atau keadaan memaksa, seperti bencana alam yang diatur dalam pasal 1244 KUH Perdata. Janganlah resiko bisnis pribadi dijadikan alasan untuk menghapus kewajiban hukum kepada orang lain. Faktanya, penggugat sudah beritikat baik mengirimkan somasi 2 kali, antara lain bukti P9 dan P10, namun tergugat tetap lalai.
maka jelas tergugat telah melakukan wan prestasi yang merugikan klien kami sebesar 775 juta rupiah. Maka kami memohon agar majelis hakim menolak seluruh dalil tergugat dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, serta menyatakan sita jaminan yang sah dan berharga. Terima kasih. Sesuai agenda, hari ini adalah giliran tergugat untuk menyampaikan duplik atas replik penggugat. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah duplik saudara sudah siap? Sudah siap, majelis hakim. Silakan dibacakan poin-poin pentingnya. Terima kasih, majelis hakim. Duplik tergugat dalam perkara nomor 130 garing Perdata G garing 2023 garing Pengadilan Negeri Bogor. Kepada yang terhormat, majelis hakim pemeriksa perkara, dengan hormat, menanggapi replik penggugat, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Dalam eksepsi, penggugat menyatakan menolak eksepsi kami, namun, faktanya, penggugat gagal membantah argumen hukum kami. Penggugat mengakui sendiri bahwa ia hanyalah salah satu dari ahli waris. Ini membuktikan bahwa eksepsi error in persona kami tepat. Tanpa persetujuan seluruh ahli waris, penggugat tidak memiliki kapasitas hukum sempurna untuk menuntut perkara ini sendirian. Dalam pokok perkara, pertama, penggugat menuduh klien kami wan prestasi. Namun, mari kita lihat faktanya. Benar ada perjanjian, tetapi pelunasan tahap kedua itu bersyarat. Syaratnya adalah dokumen tanah harus lengkap. Kedua, faktanya, tanah tersebut belum bersertifikat dan masih dalam proses waris yang rumit. Bank mana yang mau mencairkan kredit jika dokumen agunannya saja tidak ada? Ketiga, jadi, keterlambatan ini bukan kesalahan dari tergugat, melainkan akibat ketidaksiapan penggugat sendiri dalam menyediakan dokumen yang sah. Dalam hukum berlaku asas, seseorang tidak dapat menuntut orang lain memenuhi janji jika dia sendiri belum memenuhi kewajibannya. Keempat, oleh karena itu, tuntutan ganti rugi penggugat harus ditolak. Maka, kami memohon agar majelis hakim menerima eksepsi tergugat, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, dan dalam pokok perkara menolak seluruh gugatan penggugat. Terima kasih. Terima kasih, majelis hakim yang mulia. Izinkan kami, kuasa hukum penggugat, menyampaikan kesimpulan dalam perkara perdata nomor 130 garing Perdata G garing 2023 garing Pengadilan Negeri Bogor. Antara Andi sebagai penggugat melawan Budi sebagai tergugat. Kepada yang terhormat, majelis hakim pemeriksa perkara, dengan hormat, sehubungan dengan telah selesainya seluruh tahapan persidangan berupa pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian surat, pemeriksaan saksi, serta pemeriksaan setempat dalam perkara ini, maka dengan ini, penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan atau konklusi sebagai berikut. Pertama, bahwa perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023 adalah sah dan mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Kedua, bahwa tergugat terbukti wan prestasi. Fakta persidangan menunjukkan tergugat tidak melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah yang seharusnya lunas pada tanggal 15 April 2023. Kelalaian ini nyata karena penggugat telah mengirimkan 2 kali somasi yang sah namun tidak diindahkan. Ketiga, bahwa dalil tergugat mengenai menunggu pinjaman bank sebagai alasan penundaan tidak terbukti. Berdasarkan bukti P31 yang kami ajukan, terungkap fakta bahwa tergugat ternyata tidak pernah mengajukan pinjaman bank tersebut. Oleh karena itu, alasan force majeure yang didalilkan tergugat harus ditolak karena tidak memenuhi syarat pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Berdasarkan uraian tersebut, penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan. Yang pertama, menolak seluruh eksepsi tergugat. Yang kedua, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang ketiga, menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar total kerugian material dan imaterial sebesar 775 juta rupiah secara tunai dan seketika. Kelima, mengabulkan sita jaminan atas tanah milik tergugat di Jalan Maijen Edi Sukma, nomor 36, Ciawi, guna menjamin pelaksanaan putusan ini. Keenam, menghukum tergugat membayar uang paksa sebesar 1 juta rupiah per hari keterlambatan. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Bogor, 28 November 2023. Hormat kami, kuasa hukum penggugat,
Devira Arumi Nuchandraniko SH. Baik, Majelis Hakim telah menerima kesimpulan tertulis baik dari pihak penggugat maupun dari pihak tergugat. Kesimpulan ini akan kami pelajari dan pertimbangkan dalam mengambil keputusan. Dengan diserahkannya kesimpulan ini, maka seluruh rangkaian pemeriksaan perkara perdata nomor 130 garing perdata G garing 2023 garing Pengadilan Negeri Bogor dinyatakan selesai dan ditutup. Selanjutnya, Majelis Hakim memerlukan waktu untuk melakukan musyawarah guna menyusun putusan. Untuk itu, sidang akan kami tunda selama 2 minggu. Panitera, 2 minggu dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 12 Desember 2023 Majelis. Baik, sidang akan dibuka kembali pada hari Selasa, 12 Desember 2023 dengan agenda pembacaan putusan. Kepada para pihak, diperintahkan untuk hadir kembali pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut tanpa perlu dipanggil lagi melalui surat, karena pemberitahuan ini adalah panggilan resmi. Sidang hari ini dinyatakan ditutup.